Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Zulianingsih, guru Akidah Akhlak Mandua Jepara, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, dengan NIM 25022010089. Hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 12-6 Bahasa. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab bergaul dengan lawan jenis. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimulai berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajarannya kita laksanakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Masuk semua? Coba saya absen terlebih dahulu ya. Afina hadir. Alfia hadir. Bella hadir. Devita hadir. Junainatul hadir. Maya hadir. Putriana hadir. Oke, Sofia hadir. Terakhir Zalfa ada. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga pembelajaran ini nanti kita bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Ya. Sebelumnya materi yang kemarin masih sama ya dengan yang ini. Materi kemarin adalah adab pergaulan dalam Islam. Adab pergaulan dalam Islam kemarin yaitu yang pertama dengan remaja. Ya. Remaja itu apa, Cah? Kita, kalian termasuk? Berarti peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Adakah di sini usianya yang sudah 18 tahun? Ada. Siapa coba tunjuk jari? Oh, Hana, nggak apa-apa ya. Tapi masih kategori remaja. Setelah remaja, berarti kita masuk ke pergaulan dengan teman sebaya. Ada yang tahu teman sebaya? Sepantaran. Jadi sebaya itu beda tipis dengan remaja, seumuran. Walaupun bedanya ada yang 1 tahun, 2 tahun, tapi dia masih sama-sama berjuang di bangku sekolah, masih sama-sama belajar. Misal di tempat kerja, dia sama-sama bekerja, maka disebut dengan teman sebaya. Kalau pergaulan dengan orang yang lebih tua, contohnya siapa? Kakak kelas, kemudian guru, siapa lagi? Orang tua. Kalau kalian berteman dengan adik kelas, namanya teman sebaya atau teman yang lebih muda? Lebih muda, karena sudah beda jenjang kelas. Itu untuk persepsi yang pertama. Sebelum semuanya kita bahas, sebelum kita melakukan yang namanya diskusi, lebih baik kita konsentrasi dulu ya. Siap? Siap. Coba berdiri untuk mengkonsentrasikan otak kita ini ya. Kalau kalian fokus sama bolpen yang saya pegang. Yang belakang kelihatan? Ya. Kalau saya bilang kanan, kalian ini beda sama saya ya arahnya ya, harus fokus ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Saya ulang 2 kali ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, atas, bawah, bawah, atas. Ayo, masih ada yang belum konsentrasi. Bawah, atas, kanan, kiri, kiri. Ayo, kanan. Terima kasih untuk ininya
kasih yang pertama. Untuk selanjutnya ada cuplikan video motivasi ya, Cah. Nah, silakan ini diperhatikan. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Iya, Den. Ada apa, Den? Ada nama sekolah dong. Oh iya. Aduh. Salah juga. Kenapa? Apaan sih ini orang? Emang dia Bikin misi aja. kenapa dulu nama saya di situ ya? Akmal. Udah sedekat. Dekil. Cerewet kan? Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Tadi kan sudah kalian menyaksikan sebuah video yang berjudul Aku Harus Berubah Berubah menjadi apa? lebih baik.
lebih baik. Bukan menjadi Ultraman ya, harus berubah menjadi lebih baik. Di situ ada dua tokoh. Yang pertama tadi namanya siapa? Akmal. Yang kedua Rizky. Yang anaknya orang kaya tadi siapa? Akmal. Dia awalnya sombong. Kemudian dengan kebaikan Rizky, akhirnya dia mau menelusuri siapa sih Rizky ini. Padahal jelas-jelas dia bukan orang yang berada. Gitu kan? Setelah ditelusuri, akhirnya hatinya terbuka, terketuk. Maka yang ada di pikirannya apa? Aku harus berubah. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya mau menanyakan pertanyaan pemantik yang pertama ya. Silahkan bisa buka buku LKS-nya ya di halaman 56 ya. Pertanyaan pemantik yang pertama. Jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, saya mau bertanya kepada kalian. Yang pertama, di era media sosial seperti sekarang ini, tahu ya media sosial ya? Sosial media apa media sosial dah? Media sosial ya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis tanpa melanggar batasan-batasan agama? Karena ini kita pembahasannya masuk ke lawan jenis ya. Ini pertanyaan pemantik yang pertama. Di era media sosial seperti sekarang, bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis tanpa melanggar batasan-batasan agama? Coba silahkan yang mau menjawab bisa berdiri. 1. Niatkan karena Allah. 2. Hindari halwat virtual. 3. Jaga pandangan. Oke. 4. Batasi interaksi seperlunya. Iya. 5. Jaga lisan dan tulisan. 6. Hindari sharing berlebihan. 7. Self assessment. Nah, jadi ada 7 ya. Ini hal-hal yang perlu kita batasi. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa saja batasan yang harus dijaga saat berkomunikasi atau bergaul dengan teman lawan jenis? Silahkan. Nah, jadi yang kedua, silahkan dijawab. 1. Menjaga pandangan. Ya. 2. Menghindari halwat. 3. Membatasi interaksi seperlunya. Ya. 4. Menjaga lisan dan tulisan. 5. Menutup aurat. Oke. Jadi khalwat, tahu khalwat ya Cah? Khalwat itu tidak berdua di tempat yang sepi. Misal di lapangan rame kamu berdua, ya nggak masalah kan rame. Tapi kalau di tempat yang sepi itu namanya berkhalwat. Kemudian tadi yang kedua apa Mbak Lulu? Menghindari halwat. Menghindari lawan. Menghindar itu bukan berarti cuek, paham? Antara cuek sama menghindar itu beda ya, jangan disamakan. Kalau menghindari itu artinya kita kalau ketemu, maaf kita bukan muslim kayak gitu. Bisa nggak praktek kayak gitu? Apa kalau ada cowok ganteng, halo mas, ayo pilih yang mana kamu ya. Nah setelah itu tadi ada 2 pertanyaan pemantik ini ya. Kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Gitu kan? Temanya apa? Temanya jelas, yaitu adab pergaulan dengan lawan jenis. Tujuannya ini yang pertama. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian. Jadi kalian harus tahu pengertiannya. Pengertian antara laki-laki sama perempuan. Lawan jenis itu kan laki-laki sama perempuan ya. Kalau laki-laki sama laki-laki? Sama jenis. Perempuan dengan perempuan? Sama jenis. Laki-laki dengan bencong? Ayo, sama jenis ya. Kan sama-sama laki-laki, tapi dia beda penampilan. Jadi yang pertama kalian harus tahu pengertiannya. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi batasan-batasan ya, bahwa lawan jenis itu bukan kalau dijadikan mahram harus menikah. Maka kenapa menikah itu tidak boleh dengan mahram, harus bukan mahram. Misal kalian boleh menikah dengan mahram ya, adikmu dulu menikahi, gitu kan? Kakak kandung kalian juga kalian nikahi, paham? Nah, yang ketiga tujuannya mampu menganalisis dampak positif dari menjaga adab dan dampak negatif dari melanggar adab tersebut. Nah ini nanti masuknya kita di dalilnya. Dalil itu kan menjelaskan dampak positif sama dampak negatif.
Yang keempat, peserta didik terbiasa menerapkan adab bergaul dengan lawan jenis secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal sudah saya jelaskan, kita boleh menghindari, itu bukan bermaksud cuek. Artinya kalau dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Paham ya sampai situ? Untuk selanjutnya silakan nanti ini dibentuk menjadi 4 kelompok kecil ya. Bukan kecil ya, besar ini karena lebih dari 5 orang. 5 orang lebih ya. Nah, setiap kelompoknya silahkan nanti ada yang pertama berarti tentang pengertian, kedua batasan, yang ketiga adalah dampak positifnya, yang keempat yaitu adab bergaulan dengan lawan jenis itu seperti apa. Gitu ya. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu silakan presentasi bagi kelompok yang kedua ya, berarti masuknya ya, sama kelompok yang sini, tapi bergantian ya Mbak ya. Silakan maju Mbak Sofia. Mengidentifikasi masalah terkait adab pergaulan. Berbagai masalah terkait adab pergaulan dapat diidentifikasi mulai dari menurunnya etika dalam interaksi sehari-hari hingga dampak negatif media sosial. Masalah-masalah ini terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Masalah terkait komunikasi dan interaksi. Yang pertama, kurangnya sopan santun. Banyak orang, terutama remaja, menunjukkan penurunan sopan santun terhadap orang lebih tua atau yang lain secara umum. Yang kedua, interupsi pembicaraan. Seseorang sering menyela pembicaraan orang lain untuk menceritakan pengalamannya sendiri, menunjukkan sikap narsisme atau hanya mementingkan diri sendiri. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok ingin mempresentasikan pembelajaran, yakni berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis menyediakan pedoman yang jelas mengenai adab pergaulan, terutama terkait menjaga pandangan, menutup aurat, dan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalil Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu ruhum dzalika azka lahum innallaha khairum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memerintahkan laki-laki yang beriman untuk menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga kemaluan mereka, karena hal itu lebih suci bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat. Ada juga beberapa larangan adab pergaulan seperti larangan berkhalwat, menjaga pandangan, dan pentingnya memilih teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya ya. Untuk selanjutnya tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan dari presentasinya dari beberapa kelompok, menjelaskan mengenai yang pertama ada pengertian, kemudian batasan atau urgensi tadi ya, kemudian batasan-batasan dalam interaksi, termasuk tadi yang disampaikan saudari kita Hana ya,
yaitu tentang dalilnya. Yang pertama tadi tentang pengertiannya. Coba yang pertama, lawan jenis, pengertiannya apa? Perhatikan di buku kalian, lawan jenis adalah Istilah yang dipakai untuk membedakan pada jenis manusia yang yaitu lawan jenis ya. Kemudian tata cara bergaulnya ada berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? Yang pertama bersahabat. Yang kedua menjaga aurat. Yang ketiga menjaga kemaluan. Yang keempat mendukung pandangan. Yang kelima saling bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan menjaga aurat itu yang seperti apa sih, Cah? menutup Menggunakan pakaian yang ya kan, meskipun tidak berjilbab kita pakaiannya harus sopan. Kita berjilbab tapi pakaian tidak sopan percuma. Gitu ya. Kemudian ada menjaga tahu kemaluan? Punya kemaluan? Punya malu? Punya. Malu-maluin apa punya kemaluan? Kalau kita punya kemaluan maka harus dijaga. Tidak boleh asal kenal nyoh, tidak boleh ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Kemudian menundukkan pandangan. Ketika kita melihat cowok ganteng, bisakah kita menundukkan pandangan? Bisa. Sampai lirik ini ya, Cah? Boleh enggak? Sidik-sidik lirik ini, gini. Misal kita tutup, seret. Boleh enggak? Nah, itu berarti belum bisa menundukkan apalagi nanti ketika kalian sudah menikah. Gitu ya. Itu wajib hukumnya. Kalau sekarang bukan wajib Bu sunnah ya tetap wajib. Tapi kan kalian masih sendiri, belum punya siapa-siapa kecuali orang tua. Gitu ya. Dan yang terakhir yaitu saling bertanggung jawab atas apa, Cah? Diri sendiri. Maka kita kalau sudah bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, hidup kita insya Allah akan terarah sesuai dengan jalurnya, gitu ya. Nah, itulah tadi pembelajaran yang bisa kita sampaikan hari ini. Coba yang pertama tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian, ya kan? Kemudian tata cara, yang ketiga dalilnya. Dalil ya. Dalilnya tadi Quran surah An ayat 30 itu untuk yang laki-laki. Kemudian yang 31 ayatnya panjang itu ya, itu untuk perempuan. Kenapa perempuan ayatnya panjang? Karena perempuan itu banyak maunya, gitu kan? Maka panjang di situ sudah dijelaskan. Nanti bisa dibuka lagi materinya, bisa dipelajari lagi. Kemudian yang ketiga dari poinnya adalah larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Dari tadi kalian bilang berholwat, itu termasuk larangan. Selain berholwat apa? Pergaulan. Contohnya apa? Pergaulan bebas contohnya apa? Tawuran. Apa lu? Keluar malam. Malam boleh keluar enggak? Asal tahu batasan. Ya. Sebelum jam 9 sudah harus sampai gitu kan? Dan ketika keluar harus mengajak saudara atau orang tua. Ada nggak orang tuanya yang mau diajak keluar malam-malam? Nah, berarti itu PR buat kalian. Ketika anak kalian suatu saat ngereok mah, ayo keluar malam. Apa yang kalian lakukan? Oh, kok dijewer? Itu berarti anarkis, nggak boleh ya. Ya kita turuti aja maunya kemana. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputar materi dari lawan jenis ini? Kalau tidak ada berarti tugas yang terakhir adalah mengerjakan LKPD. Karena kita ini pembahasannya tentang akidah akhlak, maka di sini saya beri tugas yaitu berupa ini. Analisis kasus. Kasus yang pertama tadi sudah tak baca. Dinda dan Randy adalah teman sekelas yang sudah lama dekat. Mereka sering berdua-duaan di kantin, ya.
Kemudian yang kedua, Rani sering berkomunikasi dengan teman laki-laki di media sosial dengan menggunakan emoji, tahu emoji ya? Dan sapaan yang terlalu mesra, misal kayak ngirim love-love kayak gitu loh. Tapi bukan siapa-siapa kamu. Nah, meskipun niatnya hanya bercanda, ingat ya, kita biasanya suka kayak gini, hanya bercanda. Hal ini menimbulkan fitnah. Bagaimana seharusnya Rani bersikap? Silahkan dikerjakan. Kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Bon semua ini? Sudah ya? Sudah ini ya, keempatnya mengumpulkan. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Mbak Lulu, tolong Mbak Lulu, fokus ya Mbak. Untuk pembelajarannya hari ini semoga bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang yang banyak gitu ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Terima kasih Bu Arni. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Arni. Terima kasih, semoga kalian sukses selalu. Amin.